Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, al-munazzalu alaihi al-kitab rahmatan lil alamin wa bayanan li kulli syai' wa hudan ila kulli khair. وبعد فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، افتح علينا fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan yang ke-17 untuk Al-Wajiz fi syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah wa zawaidha al-bahiyah li sahibiha aw li ashabiha radhiyallahu anhum wa nafa'ana bihim fi ad-daraini amin. Kita akan membahas mengenai al-musahhaf wal muharraf, al-hadits al-musahhaf dan al-hadits al-muharraf. Tentunya ini ada pada dua bait pada zawaid, bukan pada al-manzumah al-baiquniyah, melainkan pada az-zawaid, yaitu li sahibihi atau li sahibiha al-habib bin Numay radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Faqala wa in bada taghyiru في ألفاظ متن أو إسناد لدى الحفاظ فإن بنقد سمه المصحف وإن بشكل سمه المحرف. طيب. Jadi pembahasannya adalah al-musahhaf dan al-muharraf. Apa itu al-musahhaf? Isim maf'ul daripada sahhafa yusahhifu. Begitu juga al-muharraf daripada harrafa yuharrifu. Nanti beliau di sini akan tanbih bahwasanya sering sekali diitlaqkan kedua hal ini dengan musahhaf, yaitu baik musahhaf kama sayati dengan ta'rifnya atau dengan misalnya, atau muharraf, kedua-duanya dinamakan al-musahhaf. Dan hal ini ghaliban dikuatkan dengan al-muallafat atau karya-karya yang ada yang membahas mengenai permasalahan ini, yaitu at-tashifat, tashifat al-muhaddithin atau tashifat secara umum. Kemudian pembahasan ini tentunya termasuk daripada pembahasan yang mana ishtaraka antara matan dan sanad. Karena kama sayati nanti daripada pembagian daripada tashif atau musahhaf dan muharraf itu bi'tibaril mawdi' terbagi pada dua, terjadi di sanad dan terjadi juga di matnil hadis. Kemudian al-an as-su'al. Apa itu al-musahhaf? Saya tadi sudah sebutkan secara lughatan atau aslu kalimatnya. Adapun al-musahhaf secara lughatan tentunya dia mutlaqul taghyir. Taghyir fil alfaz sehingga yughayyir ma'na al-murad minhu. Dan pada asalnya musahhaf ini adalah al-khata', yansha' daripada khata' atau dianggap sebuah al-khata'. Adapun at-tahrif maknanya apa? Lebih umum, penyelewengan. Seperti qauli ta'ala yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Seperti yang terjadi pada al-umamis sabiqah daripada ahli kitab al-yahud wan nasara. Karena kutub mereka sudah musahhafah atau sudah muharrafah, diseleweng. Jadi lebih umum. Akan tetapi di sini jelas di matan sebagaimana beliau sebutkan di sini, kama sayati nanti asy-syarih akan mengingatkan kita bahwasanya sahibil zawaid rahimahullah taala mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya An-Nukhbah dan An-Nuzhah, walaupun isyarah hanya setakat atau sebatas menta'arif saja, menyebutkan definisi saja. Jadi Sahih Zawaid mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini
mengenai pembedaan antara al-mushaf dengan al-muharraf. Walidzalika qala huna, ketika ditanya apa ma huwa al-mushaf indal muhadditsin. Kata beliau di sini, sebelum beliau menyebutkan at-ta'rif atau definisi daripada al-mushaf itu, beliau sebutkan sini, beliau memberikan tanbih kepada kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Yutlaqul mushaf wa at-tashif, masdar pada sahhafa, ala al-mushaf wal muharraf ma'an, sebagaimana saya sebutkan tadi. Jadi muharraf pun disebut mushaf. Kalau mushaf, fa yajibu tanabbuhu lidzalik. Jadi ini adalah tanbih. Wa 'ala dzalika fa-tashif yu'arrafu bi annahu ma huwa at-tashif. Beliau sini memberikan ta'rif, definisi, dan ta'rif ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Nuruddin Itir rahimahullah taala. Qala tahwilul kalimati fil hadits min al-hay'ati al-muta'arafati ila ghairiha. Tahwil ay taghyir, merubah kalimat. Kalimat ini umum karena nanti sayati. Di kalimat ada di situ naqtun, ada situ syaklun. Yang mana? Kalimat, apa yang dimaksud dengan mal muradu bil kalimah huna? Apa yang dimaksud dengan al kalimah huna? Apakah kalimah seluruh huruf atau naqtun saja atau syaklun saja? Maka di ta'rif sini al kalimah. Nanti akan ditaksus, kita akan tahu apa yang dimaksud dengan kalimah di sini mengenai min khilali daripada at-taqsim. Tahwilul kalimah yaitu perubahan yang terjadi pada kalimat di dalam hadis, kalimat hadis, baik di sanad ataupun di matan, sehingga perubahan itu terjadi apa? Pada al-hay'atil muta'arafah. Berubah daripada bentuk yang sudah dikenal. Tentunya indal huffaz, auladal huffaz, ke bentuk yang lain, ila hay'atin ukhra. Maka beliau sebut sini ila ghairiha, ay ila hay'atin ukhra. Makanya disebutkan di matan sebagaimana saya sebutkan tadi, Sahibul Baiquniyah, Sahibul Zawaid, yutabi atau yatba tabi' daripada kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Nukhbah ketika membedakan antara mushaf dan muharraf. Itu ta'rif daripada al-mushaf indal muhadditsin. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembagian daripada al-mushaf itu sendiri. Kalau di kitab-kitab mustalah, di sana mereka membagikan al-mushaf seperti al-Hafidz Abu Amr ibn Salah rahimahullah ta'ala, begitu juga al-Imam An-Nawawi fi Taqrib, dan tabi' al-Imam As-Suyuti fi Syarhi At-Tadrib, wa ghairaha min daripada kitab-kitab mustalah. Di situ mereka membagikan al-mushaf ini kepada beberapa bagian. Setidaknya ada 4 bagian. Ada pembagian daripada al-mushaf ini bi'tibari al-mawdi' sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu apa? Al-matn dan sanad. Itu apa? Al-mushaf atau tashif terjadi pada matan, tashif terjadi pada sanad. Tashif yang terjadi pada matan nanti saya akan sebutkan ada beberapa misal. Tashif yang terjadi di pada sanad juga di sini ada misalnya. Kemudian bi'tibari al-nash'ah, munculnya atau sumbernya. Di sini terbagi kepada 2 bagian. Jadi ini i'tibar sani ya. Apa 2 itu? Alladhi yansha'u 'anil basar. Dan ini adalah ghalib. Jadi tashif yang terjadi disebabkan kesalahan basar. Ketika seorang hadithi atau talibul hadith atau bahkan muhaddits meriwayatkan sebuah hadis daripada nuskhah, daripada kitab, bukan daripada syekh, sehingga apa yang terjadi? Terjadi karena ketidaktahuannya, karena dia melihat daripada tulisan kitab tersebut, dia salah baca. Yang seharusnya dibaca ra, dibaca zai. Apalagi dulu tulisan di zaman mereka, di zaman riwayat, tentunya kita ketahui bersama, termasuk juga Al-Quran, tidak ada yang disebut dengan nuqat, titik. Tidak ada nuqtah pada kalimat-kalimat al-arabiyah.
Sehingga terjadi apa? Peluang terjadi tashif itu sangat besar. Kalaulah tidak ada titik, apalagi syakal al-harakat al-i'rabiyah, fathatan, dhammatan, kasratan, sukunan, kalau kita anggap itu minal harakat. Min babi aula tidak ada. Jadi peluang untuk terjadi tashif itu memang besar. Namun hal ini sebagaimana nanti saya tidak menafikan tashif itu sudah berakhir begitu saja di zaman mereka, tidak. Tashif ini berpeluang, bukan saja berpeluang, bahkan terjadi bil fi'li sampai zaman sekarang ini. Pada zaman tolab kita ini sekarang. Jadi itu pembagian kedua. Bi'tibari apa? An-nash'ah. Dikarenakan basar. Dan itu ghalib. Sebagaimana misal-misal yang akan saya sebutkan nanti, itu ghaliban, mayoritasnya terjadi karena kesalahan pada al-basar. Kesalahan penglihatan. Pembagian kedua atau al-qismi tsani daripada i'tibar ini, bi'tibari nash'ah, adalah kesalahan atau tashif yang terjadi dikarenakan as-sama'. Jadi taksir pada pendengaran. Contohnya seorang rawi namanya Asim al-Ahwal. Asim al-Ahwal. Tasahhafa daripada Asim al-Ahwal menjadi Wasil al-Ahdab. Walaupun jauh, tapi itu waqi', itu yang terjadi daripada Wasil, daripada Asim al-Ahwal menjadi apa namanya? Al-Ahdab. Wasil al-Ahdab. Itu al-i'tibaru tsani. Al-i'tibaru tsani untuk pembagian daripada al-mushahhaf. Kemudian al-i'tibaru at-tali. Bi'tibari apa? Bi'tibari al-mawdi'. Bi'tibari al-mawdi' beliau sebutkan di sini. Bi'tibari al-mawdi' saya sudah sebutkan. Bi'tibari at-tashif wa tahrif. Ini i'tibarnya, i'tibar ini, i'tibar yang ketiga ini yang saya sebutkan sekarang ini atau yang ada di kitab ini, i'tibar ketika tashif dan muharraf atau al-mushahhaf dan al-muharraf dibedakan. Dibedakan. Itu akan saya takhirkan. Akan tapi ada al-i'tibar, satu i'tibar lagi saya akan sebutkan. Al-i'tibar bi'tibari al-lafzi wal ma'na. Jadi ada pembagian daripada al-mushahhaf ini kepada al-mushahhaf atau tashif yang terjadi pada lafaz, khususnya hadis, atau tashif yang terjadi pada makna. Apa pada lafaz? Pada lafaz itu fil ghalib. Bagaimana misal yang saya sebutkan tadi, baik itu di sanad dan di matan, kama sayati juga ini, kama sayati, misal yang akan saya sebutkan atau yang ada di kitab ini, dua misal ini tashif yang terjadi pada apa? Pada lafaz. Pada lafaz. Baik itu fi naqti atau fi syakli. Akan tapi yang kedua daripada i'tibar ini, pembagian daripada at-tashif atau al-mushahhaf bi'tibari al-lafzi wal ma'na. Al-lafzi saya sudah sebutkan. Adapun al-qism tsani al-ma'na, contohnya sebuah hadis Nabi SAW meriwayatkan bahwasanya, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya kan Nabi SAW yusalli ila anzah. Yusalli ila anzah. Kemudian ada satu kaum namanya kaum anazah. Jadi ada ba'dul kaum, sebagian daripada kaum tersebut bilang apa? Nahnu qaumun lana syarafun. Nahnu qaumun lana syarafun. Nahnu qaumu anazah. Karena Nabi SAW yusalli ilaina. Maknanya apa? Mereka daripada kaum anazah, atau beberapa daripada mereka menyatakan kami adalah kaum yang mempunyai kehormatan. Kami adalah kaum anazah. Nabi SAW salat menghadap kepada kami. Jadi dia sudah merasa bangga, merasa terhormat karena Nabi SAW ketika salat menghadap kepada kaum mereka atau kepada kabilah mereka. Maksudnya apa? Apa yang terjadi? Hadzal rajul, orang ini ketika mendengarkan hadis yang masyhur itu, Nabi SAW yusalli ila anazah atau ila anzah bisukun, dia fahami itu adalah nama daripada kaum dia atau kabilah dia, padahal tidak.
Padahal yang dimaksud dengan anzah di sini adalah sesuatu yang ditancapkan di tanah ketika Nabi SAW sholat dan tidak ada satir di hadapan Nabi SAW. Itu yang dimaksud dengan anzah. Jadi tasahhafa, makna daripada al-anzah yang bermakna apa? Sesuatu yang ditancapkan di tanah untuk dijadikan satir atau satir umuman yang dijanjikan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW tidak sholat di Baitullah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasahhafa daripada makna ini ke makna lain, iaitu apa? Makna anazah yakni qaum. Ini kan tashif. Jadi ulama menyebutkan atau menganggap ini adalah tashif. Tashif atau taghyirul makna daripada makna asli kepada makna yang lainnya. Padahal al-ma'na al-murad taghayyara daripada al-ma'na al-murad kepada makna lain ila ghairiha. Al-muta'arifahnya mana? Al-anzah yaitu satir. Ila ghairiha ke makna lain iaitu apa? Qaum. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Jadi ini adalah dianggap tashif. Jadi ada 4 bagian atau 4 i'tibarat kalau mau membagikan tashif atau musahhaf. Kalau ditanya ada berapa aqsamul musahhaf? Jawabannya ada 4. Akan tapi memang yang kita akan bahas, kita fokus di sini hanya pada satu i'tibar yaitu apa? Bi'tibari al-farq antara keduanya. Sekarang kita akan masuk ke i'tibar yang baru saya yang saya maksudkan tadi dengan al-i'tibar bi'tibaril farqi, dengan i'tibar pembedaan antara mushahhaf dengan muharraf. Karena di matan beliau sudah menyebutkan dengan jelas, dengan gamblang bahwasanya Shahibul Zawaid mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar pada pembagian ini, dan ini tentunya ada di nukhbahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya al-mushahhaf itu taghyir yang terjadi pada apa? Pada an-naqd, pada titik, pada nuqtah, pada titik kalimat baik itu di sanad ataupun di al-matni, di matan hadis. Adapun al-muharraf sebagaimana fil Baiquniyah dan fi nukhbah juga, al-muharraf adalah perubahan yang terjadi pada asy-syakl al-i'rabi harakah i'rabiyah fathatan dhammatan atau kasratan atau sukunan. Kalau kita anggap itu daripada minal harakat. Itu yang membedakan antara al-mushahhaf dengan al-muharraf, baik fi sanad ataupun di matan. Al-mushahhaf pada apa? Pada nuqtah. Al-muharraf pada apa? Pada asy-syakl. Tapi jangan lupa tanbih daripada al-ulama bahwasanya kadang-kadang, saya ulangi lagi, al-mushahhaf yutlaqu 'ala al-itsnain. Kadang-kadang al-muharraf yang ada pada Al-Hafidz Ibnu Hajar disebutkan oleh ulama di kutub mereka, khususnya bagi mereka yang menulis mengenai al-tashifat ini, mereka anggap muharrafat juga bagian daripada apa? Atau yutliquna 'alaiha bi annahu mushahhaf. Dan di sini adalah bisa dikatakan hadza yutasamah fi, atau ada toleran di sini karena di sini sahlun ketika anda mengitlaqkan al-mushahhaf kepada al-muharraf ini. Faqala rahimahullah ta'ala wa in bada taghyiru fi alfadhi matnin aw isnadin ladal hufadhi, kalau terjadi perubahan pada lafaz-lafaz matan atau sanad ladal hufadhi, bukan pada semua orang, bukan indana, tapi yang mengetahui taghyir itu siapa? Al-huffadh, al-hudzaq. Fa'in binaqtin, kalau itu di nuqtah, maka namakanlah hal itu dengan al-mushahhaf. Kalau itu terjadi fi syaklin fasammihil muharrafa, namakanlah itu muharraf. Itu kan bunyi matanya. Maka di sini beliau sebutkan apa? Taba'a nadhimun fi zawaidil Hafidz Ibnu Hajar faqassama at-tashifa ila qismaini wa huma al-mushahhaf huwa makan at-taghyiru fi بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط. ومثال حديث شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن معين إلى عن العوام بن مزاحم. Ya. Jadi di sini misalnya bagaimana? Kalau Anda lihat di kitab ada Al-Awwam Ibnu Murajim. Ini naqalahu al-musannif atau syarih daripada Tadrib. Kemudian kalau Anda cari lagi
Al-Hafidh Al-Imam Ad-Daraqutni menyebutkan misal ini di kitabnya Al-Ilal, dan fi ghairi Ad-Daraqutni minal ulama juga menyebutkan misal ini. Jadi ada sekarang namanya seorang rawi. Ingat ini apa? Al-Musahhaf. Kenapa? Karena kita akan bercerita tentang tashif atau taghyir yang terjadi pada An-Naqd Al-Awam Ibnu Murajim. Kemudian yang kedua Al-Awam Ibnu Muzahim. Di mana tashifnya atau di mana taghyirnya? Bukan pada kalimat Al-Awam, sudah jelas. Akan tapi pada apa? Al-Murajim dan Al-Muzahim. Pada huruf ra dan zai. Ar-ra bir-ra'il apa? Muhmalah. Apa makna muhmalah? Jadi muhmalun daripada naqt. Ketika tidak ada nuqtah, suatu huruf tidak ada naqtunnya atau tidak ada nuqtahnya, jadi dia muhmalah, diihmalkan daripada apa? Nuqtah. Maka disebut bir-ra'il muhmalati. Adapun al-muzahim bir-ra'il mu'jamati. Ketika kita ista'jamna, kita sebagai orang ajam menganggap kita tidak bisa membedakan antara ra dengan zai ketika tidak ada titik. Jadi karena mura'atan lil ajam, mereka meletakkan nuqtah. Jadi disebut di sini apa? Zai yakni birra'il mu'jamati. Dengan ra atau bizail mu'jamah, dengan zai yang diijamkan. Dengan apa diijamkan? Dengan nuqtah. Jadi yang terjadi di sini adalah syahidnya, murad saya di sini adalah sebagaimana qala al-musannif di sini, taghyir itu terjadi daripada al-murajim kepada al-muzahim. Tepatnya pada huruf ra yang seharusnya ra-nya muhmalah, yaitu muhmalah alin nuqtah, menjadi mu'jamah, ada nuqtah. Padahal pada hakikatnya nama rawi yang ada pada hadis Syu'bah ini adalah Al-Awam Ibnu Murajim tanpa ada titik. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, wa huwa minal mutakallimin fi rijal. Beliau adalah di antara imam yang banyak bercerita atau menceritakan ahwal rijal, jarhan ataupun ta'dil. Sama dengan Al-Imam Ahmad, min aqran Imam Ahmad. Bahkan yunqalu an beliau, dinukilkan daripada beliau beberapa aqwal pada rajul wahid. Itu pertama. Kemudian berapa banyak atau ada beberapa istilah yang dinukilkan daripada beliau, yang istilah tersebut yaitu lafaz jarh ta'dil tersebut berbeda dengan apa? Dengan ulama lainnya daripada yang yatakallamuna fi rijal. Maksudnya saya ingin menyatakan bahwasanya Al-Imam Yahya bin Ma'in adalah seorang hafiz, bukan hafiz biasa bahkan. Mimman takallama fi rijal, karena bukan semua hafiz bercerita atau yatakallam fi keadaan para ruwah jarhan wa ta'dilan. Akan tapi hal ini terjadi pada beliau tashif al-murajim kepada al-muzahim. Maka hal ini disebut apa namanya? Al-musahhaf. Kenapa? Karena taghyir yang terjadi adalah pada naqtil kalimah, yaitu apa? Ra ila zai, daripada al-muhmal kepada al-mu'jam. Sekarang pertanyaannya, apakah tashif yang terjadi pada al-Imam Yahya bin Ma'in ini mengurangi keimamah beliau? Jawabannya tidak. Kama sayati. Karena apa? Karena hal ini jarang terjadi pada min amsali Imam Yahya bin Ma'in. Jarang terjadi. Terjadi bukan hanya pada beliau, terjadi pada imam yang lainnya, hafidh yang lainnya, tapi itu jarang. Kenapa tidak mengurangi imamah beliau atau keimaman mereka ini? Karena sebagaimana kata Al-Imam Ahmad, man yaslamu minal khata'i wat tashif, dan juga kadang-kadang dinukilkan daripada Al-Imam Malik ketika beliau mukhalafah atau mukhalif al-thiqat lainnya ketika mendabat kalimat Amr bin Uthman dan Umar bin Uthman. Ketika beliau menyebutkan ini Umar bin Uthman pada suatu sanad, yang lainnya menyebutkan ini Amr bin Uthman, atau al-aks. Jadi kurang lebih seperti itu. Wadih. Kemudian al-qism tsani, untuk i'tibar ini al-farq yang membedakan, sebagaimana indal Hafidz Ibnu Hajar dan taba'ahu di sini al-Imam Shahib az-Zawaid. Al-muharraf, kata beliau, ma kana taghyiru fihi binisbati ila syaklil hurufi ma'a baqa'i suratil khat. Perubahan itu terjadi pada syakl. Suratul khatnya tetap tak ada perubahan. Sebagaimana tidak Al-Awam Ibnu Muzahim, Al-Awam Ibnu Murajim.
Suratul Khat nggak berubah. Surah maknanya surah, bentuknya itu. Ra ya ra. Akan tapi di sini apa? Di Al-Muharraf, taghyir itu terjadi di asy-syakl. Sebagaimana fil misal nah Nabi SAW anil hilaqi qabla salati fil jum'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma fi musnadaihi. Syahidnya mana? Qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hilaqi. Kalimat al-hilaq, alif, lam, ha, lam, qaf. Kebanyakan ulama sebagaimana beliau sebutkan di sini meriwayatkannya dengan apa namanya? Dengan al-halq. Alif, lam, ha-nya maftuhah, lamnya sakinah. Al-halq. Jadi daripada al-hilaq kepada al-halq. Apa bedanya? Beda, permasalahan bukan pada nuqtah. Huruf yang ada nuqtahnya di sini qaf, sama-sama qaf, al-hilaq, al-halqah. Perbedaannya tentu semua tahu. Anda ketika mendengar atau ketika melihat al-hilaq dengan al-halqah pada dua huruf. Ha bil kasrah pada al-hilaq, ha bil fathah pada al-halq. Kemudian lamnya bil fathah pada al-hilaq, lamnya bis sukun pada al-halq. Apa kesannya? Tentu kesannya berbeda pada maknanya. Karena al-hilaq jamak daripada al-halqah, yaitu apa? Halqatul majalis ilm, majlis. Maknanya apa? Ini makna yang sebenarnya, al-murad, al-ma'na al-murad. Ini tanpa ditasrif makna yang benarnya adalah bahwasanya Nabi SAW melarang untuk diadakannya majlis-majlis sebelum sholat Jumat. Supaya apa? Supaya orang-orang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Sebagaimana huwal ma'na al-murad, makna aslinya tanpa tashif. Adapun yang mentashif, dan itu banyak yang meriwayatkan dengan mushaf, meriwayatkannya dengan bahwasanya Nabi SAW melarang untuk al-halq. Al-halq maknanya mencukur rambut. Halaqa yahliqu, halqu sya'ar. Jadi kalau dengan meriwayatkannya atau dengan riwayat atau dengan lafz al-halq, seolah-olah Nabi SAW atau difahami bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk memendek atau mencukur rambut sebelum Jumat. Jadi yang benar ada al-hilaq. Syahidnya mana? Fil hilaq dengan al-halq. Dan apakah ada kesan pada makna? Apakah ada kesan pada hukum? Tentu ada kesannya. Karena beda sekali melarang untuk mengadakan majelis dengan melarang untuk mencukur rambut. Jadi kesimpulannya apa? Mencukur rambut sebelum Jumat tidak dilarang. Jadi Nabi SAW anil hilaqi qabla salati fil Jumat. Jadi kalau Anda mendengar ada orang yang menyebutkan bahwasanya ada larangan cukur rambut sebelum sholat Jumat dan menyebutkan hadis ini sebagai landasannya, Anda sudah bisa menjawab atau sudah bisa meluruskan bahwasanya pada hakikatnya atau sebenarnya bukan nahyun anil halq, melainkan daripada al-hilaq. Oleh karena itu beliau sebut di sini sahafa katsir minal muhadditsin wa rawahu al-halq. Hatta qala al-Imam al-Khattabi. Al-Imam al-Khattabi Hamdu bin Muhammad bin Ibrahim Abu Sulaiman al-Khattabi, wafat 388. Beliau sebutkan ini di kitab beliau kama sayati nanti Islahu akhta'i atau khata'il muhadditsin atau ghalatil muhadditsin juga. Qala di sini. Qala li ba'd masyayikhina lam ahlik ra'si qabla salati nahwan min 40 sanatan ba'dama sami'tu hadzal hadits. Jadi beliau mendengarkan daripada sebagian masyayikh beliau bahwasanya saya tidak mencukur rambut saya semenjak saya mendengarkan hadis ini. Berapa lama? 40 tahun. Kenapa? Sebanyak mendengarkan hadis ini dengan apa? Dengan mengikut riwayat kebanyakan ulama, yaitu apa? Bil halq. Nah, Nabi SAW anil halqi. Kemudian sebagaimana di lanjutannya di kitab, kalau Anda rujuk nanti ke Islah Khata'il Muhadditsin, beliau lanjutkan bahwasanya beliau luruskan. Sebenarnya maksudnya bukanlah al-halq, melainkan al-hilaq. Sehingga beliau siapa? Ba'dul masyayikh ini berterima kasih kepada beliau. Wadih? Itu mabahats. Kemudian kita sekarang pindah kepada al-tsalitsah. Jadi kita sekarang sudah selesai ya. Ketika ditanya atau Anda sudah pahami aqsam daripada al-mushahhaf dan al-muharraf. Di situ ada arba'at ibarat. Alal aqal minimal kita paham satu surah ini atau satu i'tibar ini dengan
dua pembagiannya. Qism bi qismaihi, yaitu al-mushaf dan al-muharraf, masing-masing sudah ada definisinya dan sudah ada misalnya. Dan dengan demikian juga sebagaimana saya tadi janjikan, beberapa al-mushaf yang terjadi pada matan. Di antaranya ini, nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil apa? Anil hilaq pada anil haq. Kemudian ada lagi hadis man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittan min syawal. Jadi ada imam nisbatu as-Suli, al-Imam as-Suli, beliau mentashifkan qauluhu wa atba'ahu sittan min syawal menjadi wa atba'ahu syai'an min syawal. Jadi sittan itu riwayat yang benar. Sittan dirubah menjadi apa? Syai'an. Ini mushaf. Kemudian ada lagi hadis Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah, beliau ini adalah, perlu diketahui, ini beliau dhaif inda jumhur. Jadi apa yang beliau lakukan? Beliau tashifkan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihaihima. Ihtajara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi. Ihtajara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-masjidi. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan ini riwayat yang benar. Beliau tashifkan ihtajara kepada qauli ihtajama. Seolah-olah apa? Ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Jadi dipahami daripada ihtajama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah di masjid. Padahal riwayat yang benar adalah ihtajar. Ihtajar daripada hajar, hujrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau menjadikan sebagian tempat di masjid sebagai hujrah. Kemudian beliau solat di situ, yaitu dengan apa? Dengan tikar atau dengan sajadah. Itu yang dimaksud dengan hadis, dengan riwayat yang benar sebelum tashif. Jadi ihtajara mushaf daripada ihtajar kepada ihtajama. Jadi kalau ada yang meriwayatkan bahwasanya ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda sudah tahu bahwasanya adalah mushaf. Mushaf daripada qauli ihtajara. Sebagaimana yang ada di sahihain. Kemudian ada lagi satu. Misal hadis bukan pada al-matni, tapi ini disebutkan oleh al-Imam Abu Ahmad al-Askari, sebagaimana saya dzikru kitab beliau. Beliau sebutkan di situ riwayat atau misal seorang rawi meriwayatkan hadis qudsi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril, anillahi an rajul. Ingat ya, an Rasulillah, an Jibril, anillahi an rajul. Ini parah. Ini parah. Kemudian ini yang pertama. Ini sebelum tashif, ini ba'da tashif. Sebelum tashif begini. Atau saya ceritakan. Setelah orang mendengar siyak daripada sanadnya seperti ini, an Rasulillah, an Jibril, anillahi an rajul, faqala, man hadzal ladzi yasluhu an yakuna syaikhan lillahi ta'ala. Siapa ini orang? Siapa ini orang yang bisa menjadi syekh untuk Allah? Ini enggak tahu mau bilang man dzal ladzi yasluhu an yakuna syaikhan lillah. Siapa yang yasluh untuk menjadi syekh bagi Allah? Fa idza huwa sahhaf, kata beliau. Fa idza huwa sahhafa fa idza huwa anillahi azza wa jalla. Ingat atau lihat, an Jibril, anillahi azza wa jalla. Tasahhafa ke anillahi an rajul. Azza menjadi an. Zai yang bentuknya mirip dengan nun, tidak ada titik, bisa menjadi apa? An. Seharusnya azza menjadi an, kemudian wajalla menjadi rajul, waw menjadi ra. Ini terjadi. Jadi saya sebutkan misal-misal ini, dan ini misal-misal ini disebutkan di kitab-kitab yang menuliskan tashifatil muhaddithin, untuk tanbih kepada kita semua bahwasanya ini terjadi dulu dan jangan sampai ini terjadi kepada kita, karena ini mempengaruhi kepada hukum dan kepada al-amal dengan al-hadithi an-nabawi. Kemudian bahasan selanjutnya al-thalithatu idza sadara tashif min ar-rawi nadiran. Jadi di sini pembahasan mengenai saya sudah singgung tadi pada Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah taala, ketika beliau mentashif Al-Awam Ibn Murajim kepada Ibn Muzahim. Di sini pembahasannya atau far'nya menceritakan mengenai bahwa dua keadaan yang terjadi pada seseorang ketika mentashif. Jadi kalau tashif itu terjadi pada seorang imam, itu tidak mengurangi imamahnya. Sebaliknya kalau itu terjadi pada seseorang dan itu terjadi berkali-kali, dan itu tidak pernah terjadi pada seorang imam atau hafidh, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak mutqin dan dia tidak dhabit dan dia adalah dhaif dan dia adalah mardud.
Kama qala huna qala idza sadara tashifu min rawi nadiran. Kalau tashif terjadi pada seorang rawi nadir, jarang. Fa innahu la yaqdahu fi dhabti. Apakah mengurangi dhabt? Tidak. Kenapa? Li'annahu la yaslamu min khata' wa tasfih qalil. Tidak ada yang selamat, yang aman daripada kesalahan dan tashif yang sedikit. Satu orang pun. Bahkan indal Imam Malik pernah terjadi sebagaimana saya sebutkan tadi. Amma idza kathura dzalika, adapun kalau itu sering terjadi, fa innahu yaqdahu fi dhabti, mengurangi qadah apa dhabtnya dan menunjukkan bahwasanya dia adalah dhaif, kemudian dia bukan min ahli hadzal itqan, bukan dia bukan mutqin. Jadi ada dua keadaan dan ini perlu ditanbih. Ketika Anda mendapati seorang imam jabal ada tashif atau yusahhif, jangan langsung Anda menjarahnya, menghukumnya dia majruh. Kenapa? Karena li'annahu yusahhif, tidak. Tapi kita hukumi dia tetap imam thiqah hafidh. Minimal kalaupun menghukumi terhadap tasfifnya itu, kita menghukumi pada hadis tersebut saja, kalau di matan atau di sanad. Tapi yang diamalkan adalah apa? Yang diamalkan adalah riwayat yang benar sebagaimana pada contoh hadis ihtajara dengan ihtajama tadi. Jadi yang kita ambil bukan ihtajama tentunya, melainkan ihtajara kama fi as-sahihain. Kemudian ar-rabi'ah, al-mas'alatu rabi'ah. Ini mengenai tahdzir a'immah, bahwasanya a'immah mentahdzir daripada tashif itu. Qala hadzara al-a'immah min akhdhil hadits 'anil kutub as-suf. Jadi para a'immah, para ulama mentahdzir kita, mewanti-wanti kita agar tidak mengambil hadis atau ilmu itu daripada kutub saja atau daripada suf. Di sini daruriyah atau pentingnya menuntut ilmu daripada seorang guru. Jadi di sini kritikan kepada mereka yang ya'tamid kepada kitab saja, berapa banyak pun kitabnya, tapi tidak mempunyai seorang guru yaqra'u alaihi hadis atau ilmu apapun. Walaupun di sini hadis, di sini kita ambil kesimpulan bahwa sebagian mana kitab manhaj ta'allum, kata qiraatus sami' dan lainnya, juga ilmu apapun penting untuk dipelajari pada seorang syekh. Supaya apa? Tidak terjadi tashif. Kalau sudah terjadi tashif, terjadi khalal pada al-amal, terjadi khalal pada at-ta'lim. Wa sufu adam talaqih 'ani syuyukh wal mudarrisin. Jadi beliau mentahdzir jangan sampai tidak mengambil atau tidak bertalaqi daripada syuyukh dan para guru. Wa qalu la yu'khadhul hadits min as-sahafi. Bagaimana kata Imam Yunsabu ila at-Tanuhi, sebagaimana fi muqaddimah muhaqqiq daripada Tashifatul Muhadditsin, kata beliau, la ta'khudhil ilma atau la ta'khudhil haditsa an sahafi wa la ta'khudhil qur'ana an mushafi. Jangan kamu ambil hadis daripada sahafi, orang yang mengambil hadis daripada buku, jangan kamu meriwayatkan hadis daripadanya. Kenapa? Karena peluang tashif itu terjadi. Ingat, ini bukan maknanya ini sudah berakhir, karena ini peluang ini atau tashif ini berpeluang atau terjadi, tetap terjadi pada hari ini atau sampai hari ini. Jadi jangan ahaduna menyatakan bahwasanya kita sekarang sudah nastagni daripada syekh, sehingga apa? Karena banyak buku-buku semua sudah ada nuqat, sudah ada ashkal. Tidak. Kebanyakan pelajar tidak mengetahui buku yang mu'tamad. Apalagi bahkan mayoritas kita tidak tahu apa itu kaedah tahqiq. Kaedah dalam tahqiq. Makanya ada sekarang ilmu namanya ilmu tahqiq. Ilmu yang membahas bagaimana Anda atau seorang bahith atau talibul ilm tentunya yang memang layak untuk mentahqiq, melakukan muqabalah, menuliskan, menukilkan dengan ila zuhur daripada maqtud. Membaca maqtud yang khat itu bermacam-macam. Jadi ini adalah salah satu usaha mereka, usaha para ulama, bagaimana meminimalisir tashifat itu. Tapi begitu pun tidak yastaghni satu orang pun daripada kita, daripada seorang syekh. Walaupun kata al-imam atau al-marhum Syekh Mahmud Tinahi, peran talib atau peran syekh untuk membentuk malakah ilmiah pada seorang talib itu hanya 25%. Ini tidak tanafi. Talaqi tetap, tapi pengaruhnya itu jangan maknanya ketika Anda talaqi sudah ada namanya ghurur sehingga yastaghni 'anil kitab juga. Karena syekh sendiri atau ulama menganggap itu, atau Imam Syekh Mahmud Tinahi menganggap peran syekh 25%. Syekh 25%, sisanya di mana? Fi talib 25%. Min khilali apa? Dari mutala'ah, daripada qiraah
pra at-talaqqi, kemudian as-sama'nya, kemudian al-mudzakarah wa takrar al-hifz, kemudian al-muraja'ah. Takrar itu bukan marratain, marrat. Ini peran daripada talib 75%. Jadi tidak tanafi statement beliau dengan apa yang kita sebutkan di sini, fi ahammiyati at-talaqqi daripada asyuyukh. Jadi itu tadi ya, salah satu inayah atau usaha para ulama khususnya indal mutaakhirin untuk meminimalisir adanya tashifat, adanya ilmu tahqiq. Kemudian kaidah tahqiq ini diamalkan oleh mereka-mereka para bahithin untuk mengeluarkan maktutat ke alamil zuhur. Itulah kitab-kitab yang ada di sekitar kita sekarang. Meski begitu pun kebanyakan kita tentunya tidak istighna juga pada syekh untuk mengetahui kitab apa yang seharusnya saya i'tina di maktabah saya. Kan seperti itu. Dan ini juga diingatkan oleh Syekh Muhammad Awamah di kitabnya Ma'alim Irsyadiyah. Dan salah satu peran syekh selain mengajar juga memberikan irsyadat atau petunjuk pada murid-muridnya untuk i'tina dengan kitab-kitab yang sihah. Makanya ada nama kutubun sihah. Kutubun sihah. Sihah daripada apa? Tahrif baik makna ma'nawi atau manhaji ataupun al-alfaz. Sebagaimana yang kita bahas di sini, yaitu al-musahhaf al-lafzi. Pada mayoritas al-musahhafat yang terjadi. Ay la yu'khadhu 'amman akhadha min as-suhuf wa qad ajada man qala man ya'khudhul ilma an shaykhin musyafahatan yakun 'aniz zayghi wa fi riwayah yakun 'aniz zayfi yakun 'aniz zayghi wat tahrifi fi harami wa man yakun akhidhan lil ilmi an suhufin fa ilmuhu 'inda ahli al-ilmi kal 'adami. Siapa yang mengambil ilmu pada syekh musyafahatan, yakni pada min qaulika syafahi, ada ikhtibar syafahi, bukan syafawi kan, sebagaimana qala sahibu al-Jazariyah wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafayhima wa min batni syafah. Qala min batni syafah, musyafahatan daripada syafah, daripada syekh. Siapa yang mengambil ilmu daripada syafah syekh, yakni daripada lisan syekh, daripada bibir syekh, daripada mulut syekh, daripada sama' daripada syekh, maka dia akan selamat daripada apa? Daripada at-tashif dan az-zayg yakni ad-dhalal, atau az-zayf yakni at-tazwir, pemalsuan. Sebagaimana yang terjadi pada sekarang, berapa banyak durin nashr yang tujuannya adalah tijarah. Ketika talib tidak tahu, tidak punya syekh, dia beli karena murah, terperdaya, dia beli murah, i'tina kutub dan seperti itu seterusnya. Na'udzubillah. Maka kita tanbih di sini min khilali hadzal mawdu'. Ini kesempatan kita mentanbih hal ini daripada pembahasan at-tashif dan at-tahrif ini. Kemudian waman yakun, siapa yang mengambil ilmu daripada suhuf, suhuf yakni kutub saja, tidak punya syekh, dia tidak paham atau tidak tahu naql, karena ada ilmu, ada naqli, ada aqli, ada lughawi. Ini tiga manhaj ini dia tak selamat. Ketika dia tidak ada syekh, dia ambil daripada suhuf saja. Sebagaimana yang terjadi pada ahadihim ketika mendengarkan hadis atau mendapatkan hadis pada sebuah waraqah, hai habbatu sauda dawa'un min kulli da. Tidak ada titik. Apa yang terjadi? Ba tasahhafa ila hayyah. Seharusnya ba satu biji dia minum sembuh. Tapi apa yang terjadi? Hayyah. Hayyah itu ular. Dia ambil ular sehingga melukai dirinya. Maksimal dia mati, minimal dia apa? Marid maradan mubihan litayammum. Wal'iyadzubillah. Ini salah satu apa? Dampak negatif daripada at-talaqqi, daripada suhuf saja. Fa'ilmu 'inda ahli ilmi kal 'adami. Jadi siapa yang mengambil ilmu pada suhuf saja, ilmunya 'inda ahli ilmi tentunya, bukan 'inda ay wahid, kal 'adami, tidak ada. Jadi sekian. Pembahasan terakhir. Tentunya banyak ulama yang menulis pada al-tashifat ini. Bahkan di sini beliau sebutkan ada Imam Al-Askari, Abu Ahmad Al-Askari. Tapi beliau mulai di sini daripada Imam Ad-Darqutni Ali bin Umar bin Ahmad Abu Al-Hasan Ad-Darqutni, wafat 385, punya kitab namanya Tashiful At-Tashif. At-Tashif. Jadi ini takriban imma dia mafqud atau memang belum matbu'. Adapun kitab kedua yaitu Islahu Khata'il Muhaddithin. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ada nuskhah waqaftu alaihi, yang saya aqif alaihi adalah nuskhahnya Muassasah Risalah fi mujallad. Tapi
ba'dhum menamai kitab ini dengan, atau bukan menamai, tapi mendapati kitab ini dinamai dengan islahu ghalat al-muhaddithin. Tentunya ghalat wa khata' mutaradifan. Tapi muhaqqiq dengan nama islahil khata'il muhaddithin yang saya sebutkan tadi, muhaqqiqnya menyebutkan bahwasanya kebanyakan yang dia dapati adalah daripada sumbernya, kebanyakan menamainya dengan islahu khata' al-muhaddithin, dengan kalimat dengan nama khata'. Jadi kitab ini adalah karya daripada al-Imam Hamdu bin Muhammad bin Ibrahim Abu Sulaiman Al-Khattabi, wafat 388. Beliau ambil ini daripada kesalahan para muhaddisin daripada 140 hadis dan fokus pada hadis saja. Adapun Tashifatul Muhaddithin, ini kitab terakhir kita nakhtimu bihi. Tashifatul Muhaddithin li Abi Ahmad Al-Hasan bin Abdullah bin Sa'id Abu Ahmad Al-Askari. Al-Askari nisbah kepada balad namanya Askar Mukram. Beliau wafat tahun 382. Jadi dapat kita simpulkan ini 3 kitab ini ditulis oleh ulama abad keempat. 382, 385, 388. Tashifat Muhaddithin dari 3 ini beliau yang memulainya. Tapi tadi yang punya Tashif Ad-Daruqutni, beliau yang paling awsa'. Saking wasa'nya, saking tawassu'nya beliau, bahkan tashifatu al-ulama atau muhaddithin yang terjadi pada Al-Qur'an pun beliau sebutkan. Sebagaimana dinisbahkan kepada Uthman bin Abi Syaibah, yasahif daripada qaulihi ja'ala as-siqayata ja'ala as-safinata fi rahlihi, surat Yusuf. As-siqayah as-safinah. Tapi mengenai Tashifatul Muhaddithin tadi, Al-Imam Al-Askari saya sebutkan di sini, beliau bukan hanya memiliki untuk cabang ini atau untuk fan ini, bukan hanya memiliki satu kitab ini aja, Tashifatul Muhaddithin, melainkan ada kitab lain, Syarhu ma waqa'a fihi min at-tashifi wa tahrif, punya karya beliau juga. Jadi karya beliau juga. Dan juga perlu diketahui kitab ini juga tentunya Anda bisa dapati dengan i'tina'nya Syekh Mahmud Mirah, ulama yang wafat di Riyadh, wafat beberapa bulan yang lalu tahun ini, di masa pandemi juga, rahimahullah ta'ala. Beliau i'tina' dan beliau juga beri muqaddimah penting di situ, di muqaddimah tahqiq beliau. Jadi saya rasa banyak di antara antum yang sudah i'tina' atau tahu tab'a ini dengan Tashifatul Muhaddithin dengan i'tina'nya siapa? Syekh Mahmud Mirah rahimahullah ta'ala. Jadi saya rasa sekian pembahasan mengenai Al-Musahhaf dan Al-Muharraf, pembahasan Al-Wajiz, pembahasan singkat. Semoga ada taswir dan kita terjauh daripada tashifat ini sebagaimana yang diharapkan daripada membahas pembahasan Al-Musahhaf dan Al-Muharraf ini. Wallahu a'lam wa ahkam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.